Renungan Harian Katolik, Senin 3 Juni 2024. Kebun Anggur Tuhan. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seseorang membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Markus bab 12 ayat 1. Saudara-saudara, Israel adalah kebun anggur Tuhan sebagaimana disyaratkan oleh Nabi Yesaya. Oleh karena itu, hidung kebun anggur yang dikumandangkan Yesus dalam Injil hari ini jelas menyindir bangsa Israel yang terus-menerus membunuh para nabi yang diutus Allah. Hal ini nyata dari reaksi para pendengar. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dalam perumpamaan itu. Allah menghendaki supaya melalui mereka semua bangsa di bumi mengalami keselamatan dan kebahagiaan karena percaya kepada Allah, kepada bimbingan dan perlindungannya. Tetapi bangsa terpilih ini malah sering meninggalkan Allah mereka yang telah membimbing dan menyelamatkan, dan mereka berpaling kepada dewa-dewa lain atau hidup tidak menurut kehendak Allah. Perumpamaan tentang kebun anggur yang dikatakan Yesus dengan jelas menggambarkan bagaimana anugerah Allah yang diharapkan menghasilkan buah berlimpah itu ternyata diancam oleh kejahatan. Namun Allah menganugerahkan putranya yang tunggal yang menjadi batu penjuru, yakni Yesus Kristus, yang akan menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, terlepas dari perilaku bangsa Israel itu, hal lain yang menarik dari perumpamaan ini adalah mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain untuk menggarapnya. Orang-orang lain yang dimaksudkan itu adalah kita, para pengikut Yesus dari berbagai bangsa di seluruh dunia. Manusia telah merampas hak milik Allah. Hidup manusia dan dunia ini telah dikelola hanya menurut kehendak manusia, tanpa peduli lagi dengan kehendak Allah. Bahkan manusia telah menganggap dirinya sebagai Tuhan yang memiliki segala-galanya dan bebas berbuat apa saja terhadap hidupnya dan kehidupan dunia ini. Upaya untuk membunuh Tuhan pun kerap dilakukan. Perumpamaan tentang petani-petani kebun anggur ini hendaknya menggambarkan begitu bebalnya hati mereka. Bahkan, saking bebalnya, mereka bersikap membabi buta. Tidak ada hati dalam bersikap. Semua yang mereka anggap keliru, yang berseberangan dengan mereka, akan mereka habisi. Maka kehadiran Yesus pun tidak dipedulikan lagi. Mereka tidak dapat melihat kebaikan orang lain dan tidak dapat melihat rahmat Tuhan. Semua tertutup dan gelap. Akhirnya hanya kebencianlah yang menguasai mereka. Yesus pun mereka tolak. Tuhan, bersihkanlah hati kami dari amarah, benci dan dendam, agar kami mampu menemukan rahmat-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses serta selamat. Tuhan memberkati.